Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Yulistiawati dari Sisip Banten Raya, semester 5 Administrasi Publik. Awal dari mata kuliah manajemen publik itu adalah kita harus tahu sebagaimana apa sih arti awal dari manajemen dulu. Manajemen bisa diartikan dari berbagai sudut pandang, di mana banyak sekali sudut-sudut pandang yang mengartikan manajemen itu sendiri, baik dari segi ilmu pengetahuan, dari sistemnya, ataupun fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen yang dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan yaitu merupakan disiplin ilmu yang menggunakan bantuan-bantuan dari ilmu-ilmu lain, misalnya dari ilmu filsafat ataupun ilmu sosial. Yang dilihat dari sudut pandang sebagai sistem adalah kerangka kerja, di mana kerangka kerja ini terdiri dari beberapa bagian uh, yang secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka untuk mencapai suatu organisasi ataupun suatu tujuan perusahaan itu sendiri. Manajemen sebagai fungsi adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan itu dapat dilaksanakan tanpa mengganggu selesainya kegiatan lain, walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan ataupun saling berjalan bersamaan. Dapat diartikan kembali bahwa manajemen merupakan pendekatan ataupun metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan yang berbentuk proyek. Dari manajemen ini, suatu proyek tidak akan tereksekusi dari segi anggaran, biaya, waktu, baik itu dari tempatnya itu sendiri. Karena suatu manajemen itu dapat merangkai, dapat membantu pengelolaan dari suatu proyek atau jalannya proyek itu sendiri. Bisa diartikan suatu pekerjaan secara singkat yang dibatasi oleh dana, waktu, skup yang bersifat unik. Hanya untuk menjalankan sebuah proyek, kita perlu dasar ataupun ada beberapa faktor di mana kita harus menguasai berbagai faktor-faktor ini ataupun unsur-unsur ini. Yang pertama yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Kenapa kita butuh planning? Karena planning kan merupakan suatu perencanaan yang dimana fungsinya itu untuk menetapkan tujuan yang diinginkan dan menyusun rencana untuk menetapkan tujuan proyek itu tersebut. Contohnya, menentukan dan merencanakan konsep rencana ke depan bagaimana proyek ini bisa berjalan dengan baik. After planning, langkah selanjutnya yaitu organizing ataupun pengorganisasian yang bertujuan untuk mengatur manusianya ataupun sumber daya yang ada agar bisa menjalankan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya yaitu membagi tugas kerja masing-masing anggotanya ataupun divisi-divisi yang ada. Ya, yaitu actuating ataupun pelaksanaan. Sebenarnya planning tanpa dan organizing tanpa actuating itu tidak akan lengkap, karena setelah direncana dan diorganisir dan langkah selanjutnya yaitu dilaksanakan. Nah, actuating ini yang mengarahkan, di sini kan mengarahkan planningnya seperti apa, sumber daya manusianya itu pun seperti apa. Dari itu setelah terplanning dan terorganising, langkah selanjutnya yaitu melaksanakan rencana-rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Begitupun dengan meningkatnya nama baik pelaksana proyek tersebut berdasarkan kualitas proyek itu sendiri. Mencapai sasaran dari suatu proyek itu sendiri ataupun keberhasilan atau tidaknya sebuah proyek, di sini ada beberapa unsur ataupun hambatan, bisa dibilang juga hambatan-hambatan dari pelaksanaan proyek, gimana menentukan hasil keberhasilan ataupun tidak untuk menjalankan sebuah proyek itu sendiri. Yang pertama adalah yaitu manusia, di mana manusia ini sangat amat berperan penting di dalam pelaksanaan sebuah proyek. Kedua yaitu metode, yang berarti cara kerja, di mana cara kerja ini menentukan suatu proyek itu bisa tersusun ataupun bisa terlaksana dengan baik. Nah, cara kerja ini menentukan unsur dari keselamatan ataupun resiko tinggi, sedang ataupun rendahnya sebuah jalannya proyek itu sendiri. Kerjanya juga bisa bersifat baik ataupun buruk. Di dalam sebuah manajemen proyek ini, resiko untuk meminimalisir keselamatan kerja jika tidak sesuai dengan SOP ataupun interupsi dari cara kerja itu sendiri. SOP ini yang berarti standar operasional prosedur. Jika tidak sesuai maka akan kurang baik ataupun akan menjadi hambatan dari
berjalannya sebuah proyek itu sendiri. Selanjutnya yaitu material, dimana tadi sesudah adanya manusia, adanya cara kerja manusia itu sendiri dari bagian-bagian itu sendiri, yang berarti cara kerjanya itu sesuai dengan SOP atau tidak, yang menentukan suatu proyek ini bisa dikatakan baik ataupun buruk, dikatakan berjalan dengan baik ataupun beresiko untuk terjalannya sebuah proyek itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu material, di mana dalam sebuah proyek pasti membutuhkan bahan untuk dikelola menjadi sebuah proyek atau menjadi sebuah produk hasil akhir dari cara kerja ataupun supaya efektif dan efisien. Yang keempat yaitu mesin. Nah, di sini manusia yang tadinya bisa dikelola oleh manusia itu sendiri, dan mesin ini sebagai alat pembantu atau teknologi yang sekarang amat semakin canggih dari zaman ke zaman. Jadi manusia tidak sepenuhnya ikut terjun mengandalkan teknologi-teknologi yang amat terus bertahap, terus semakin canggih sekarang ini. Nah, yaitu money ataupun uang, dana, anggaran yang dibutuhkan untuk berjalannya sebuah produk atau sebuah proyek itu sendiri, dimana uang ini sangat amat sensitif gitu. Untuk suatu proyek tidak akan berjalan jika tidak ada anggaran ataupun tidak ada biaya untuk menghasilkan produk itu sendiri, karena uang ini atau anggaran ini bersifat sensitif di dalam suatu pelaksanaan menjalankan proyek itu sendiri. Yaitu market, di mana telah tersusun oleh manusia cara kerjanya, cara kerja suatu produk itu seperti apa, suatu proyek itu seperti apa, bahan-bahan yang dibutuhkan itu seperti apa, machine ataupun alat bantunya yang baik dan untuk menjadikan suatu produk ini berkualitas itu seperti apa. Terus ada pun anggaran ataupun biayanya itu yang telah ditentukan dan disepakati itu seperti apa dari kesepakatan awal. Dan yang terakhir yaitu market, yaitu pemasaran, di mana pemasaran produk ini menjadikan hasil akhir itu, baik buruknya suatu produk proyek ini ditentukan dari marketnya, berlangsungkah ataupun cuman stop di akhir, cuman stop di situ. Jadi market ini sangat amat penting untuk memasarkan sebuah proyek yang amat berkualitas ataupun tidak.